Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasmadio Bintang Satriawan. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan hasil audiovisual yang telah kami buat berdasarkan makalah. Kelompok 1 anggotanya antara lain adalah saya sendiri, Fasmadio Bintang Satriawan, lalu ada Galuh Wulansari, dan juga Febi Ayu Wijayanti. Bab 1 ada pendahuluan. Yang pertama ada analisis situasi. Analisis dilakukan sebagai upaya untuk menggali potensi dan kendala yang ada sebagai acuan untuk dapat merumuskan program. Melalui observasi, didapatkan berbagai informasi tentang wilayah Mojoroto sebagai dasar acuan atau konsep awal untuk melakukan kegiatan penyuluhan di daerah Mojoroto Kediri. Kecamatan Mojoroto merupakan salah satu kecamatan yang ada di sebelah barat kota Kediri. Luas wilayah Kecamatan Mojoroto adalah 24,6 km persegi. Potensi yang dimiliki dapat digolongkan pada beberapa bagian, seperti pertanian, perdagangan, dan buruh pabrik. Berdasarkan pengamatan, mayoritas warga Kelurahan Mojoroto bekerja sebagai buruh pabrik dengan angka mencapai 500 orang. Adapun dalam sektor pertanian hanya berpotensi dalam pertanian di ladang, dan jelas dalam perdagangan untuk memenuhi kebutuhan warga melakukan sistem jual beli di minimarket atau warung-warung kecil. Selanjutnya ada tujuan penyuluhan. Tujuan dilaksanakannya penyuluhan di Kecamatan Mojoroto Kediri antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat pengembangan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitas. Yang ketiga, memberikan kepastian bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan kelautan dan perikanan. Kemudian memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan. Dan mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan kelautan dan perikanan. Selanjutnya ada manfaat penyuluhan. Manfaat dilaksanakannya penyuluhan di Kecamatan Mojoroto Kediri antara lain adalah sebagai berikut. Sebagai saluran komunikasi dalam kegiatan penyuluhan yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pihak penyuluh sebagai pelaku utama kepada pelaku usaha perikanan, menyalurkan feedback atau umpan balik dalam penerima informasi, menyebarluaskan informasi dalam jangkauan yang luas, dan memungkinkan pelaksanaan penyuluhan perikanan secara teratur dan sistematik. Kemudian, sebagai media belajar dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat digunakan untuk memberi pengalaman belajar. Kemudian, proses belajar dapat berjalan dengan baik. Kemudian, sebagai alat bantu atau peraga dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat digunakan untuk mempertinggi efektivitas belajar, meningkatkan interaksi pelaku utama dengan lingkungannya, dan untuk meningkatkan keterampilan. Bab 2 pembahasan dalam makalah ini yaitu pertama jenis penyuluhan 2.1. Ada beberapa jenis penyuluhan yang digunakan dalam perencanaan program penyuluhan teknik Budikdam Bergurame. Yang pertama ada temu lapang. Temu lapang merupakan pertemuan antara pembudidaya dengan peneliti untuk saling tukar-menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan umpan balik dari pembudidaya. Yang kedua ada kursus pembudidaya, yaitu suatu proses belajar mengajar yang khusus diperuntukkan bagi pembudidaya dan keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis, teratur, dan dalam jangka tertentu dengan tujuan sebagai meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan petani dalam memecahkan masalah yang dijumpai dalam usaha pembudidayanya. Temu karya
Temu karya merupakan pertemuan antara pembudidaya untuk bertukar pikir dan pengalaman serta belajar atau saling mengajarkan suatu keterampilan dan pengetahuan untuk diterapkan pada budik dan bergurame. Selanjutnya ada metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara dalam menerapkan dan menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga memperoleh informasi sesuai yang diinginkan. Selanjutnya ada 2.2, ada objek dan subjek penyuluhan. Adapun sasaran, objek dan subjek yang digunakan dalam penyuluhan pembudidayaan dengan teknik budik dan bergurame ini di Kecamatan Mojoroto Kediri, yaitu untuk objeknya pertumbuhan ikan gurame dibudidayakan menggunakan teknik budik damber dan perkembangan di era pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sedangkan subjeknya dari program penyuluhan ini adalah para pembudidaya gurame dengan teknik budik damber di Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, terutama pada para pembudidaya muda yang kreatif. Selanjutnya ada 2.3 tahap penyuluhan. Sasaran program penyuluhan adalah agar masyarakat dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disampaikan dengan baik dan benar dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide tersebut dalam kehidupannya. Berikut tahapan proses penyuluhan. Yang pertama ada perumusan keadaan, di mana perumusan keadaan di sini adalah menggambarkan fakta berupa data dan informasi di suatu wilayah pada saat program disusun yang diperoleh setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Sebelum keadaan dirumuskan, perlu dilakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan usaha budidaya ikan gurame, perilaku atau tingkat kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha, dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya di Mojoroto Kediri. 2. Penerapan tujuan. Penerapan tujuan di sini adalah perumusan keadaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Tujuan dirumuskan adalah dengan kalimat-kalimat perubahan perilaku pelaku utama dan pelaku usaha yang hendak dicapai. Penetapan tujuan tersebut dilakukan bersama-sama pemerintah, pelaku utama dan pelaku usaha, serta dikembangkan oleh kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, sehingga rumusan tersebut berupa keinginan dan kepentingan dari kedua belah pihak. 3. Penerapan rencana kegiatan. Pada tahap ini dirumuskan cara mencapai tujuan, yaitu penetapan rencana kegiatan yang menggambarkan bagaimana tujuan bisa dicapai. Adapun rencana yang perlu disusun yaitu rencana kegiatan penyuluhan yang meliputi data dan informasi mengenai tujuan, masalah, lokasi, metode, waktu, biaya, penanggung jawab, dan pelaksana. Masalah dalam rencana kegiatan penyuluhan berupa masalah-masalah yang bersifat perilaku yang dapat diidentifikasikan berdasarkan teknik faktor penentu. Selanjutnya, rencana kegiatan untuk membantu mengikhtiarkan layanan dan pengatur yang meliputi data dan informasi mengenai tujuan, sasaran, lokasi, jenis kegiatan, waktu, penanggung jawab, serta pelaksana. Masalah pembudidaya yang bersifat non-perilaku antara lain masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana usaha budidaya, pembiayaan, pengaturan, pelayanan, dan kebijakan pemerintah atau iklim usaha yang kurang kondusif. 4. Revisi program penyuluhan. Revisi program penyuluhan di Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri dilakukan jika terbukti ada perubahan-perubahan keadaan yang mengakibatkan berubahnya tujuan, masalah, dan rencana kegiatan. 5. Tahap menilai atau evaluasi, di mana seorang mulai menilai atau menimbang-nimbang serta menghubungkan dengan keadaan atau kemampuan diri, misalnya kesanggupan serta resiko yang akan ditanggung baik dari segi sosial maupun ekonomi. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan penyuluhan. Yang pertama yaitu materi penyuluhan. Materi penyuluhan diberikan dengan tujuan agar proses pemindahan informasi dari penyuluh ke target masyarakat dapat terjadi secara teratur. Materi diberikan dengan harapan masyarakat dapat memahami seluruh informasi pada saat penyuluhan.
sehingga program penyuluhan dapat dikategorikan sebagai penyuluhan yang berhasil. Pemberian materinya antara lain yang pertama, materi tentang pengertian Budik Damber. Pemberian materi ini sangat penting karena dengan adanya pemberian materi tentang pengertian Budik Damber, masyarakat perikanan dapat memiliki gambaran atau memahami konsep dasar dari sistem Budik Damber. Pemberian materi ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian materi secara langsung dapat dilakukan secara daring ataupun secara luring. Lalu, jika pemberian materi secara tidak langsung dapat dibagikan file melalui WhatsApp, lalu dibagikan dari masyarakat ke masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu melakukan penyuluhan tentang manajemen wirausaha skala rumah tangga. Pemberian materi ini adalah salah satu cara yang dilakukan tim penyuluh agar masyarakat sasaran dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui usaha rintisan mereka sendiri. Materi penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan manajemen usaha dan pengolahan sehingga meningkatkan ketertarikan dan memberikan keyakinan masyarakat sasaran penyuluhan dalam membangun dan mengembangkan usaha milik mereka sendiri. Pemberian materi ini harus dilakukan secara tatap muka karena hal ini untuk meminimalisasi kesalahpahaman antara tim penyuluh dengan masyarakat sasaran. Lalu yang ketiga, melakukan pelatihan budidaya metode Budik Damber. Materi ini adalah program di mana masyarakat sasaran turun langsung mempraktekkan teknik budidaya yang telah dijelaskan oleh tim penyuluh. Uji coba ini akan dipantau oleh tim penyuluh dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam hal keefektivitasannya. Apabila bagus maka akan dilanjutkan dan apabila buruk akan dilakukan perbaikan. Lalu yang kedua ada visualisasi kegiatan penyuluhan. Nah, dapat dilihat di sini yang pertama yaitu penentuan program penyuluhan, yaitu menentukan tujuan masalah dan pemecahan masalah. Apabila sudah ditentukan, yaitu merumuskan rencana kerja tentang apa dan bagaimana cara penyuluhan dilakukan. Apabila rencana kerja sudah ditetapkan, maka dirumuskan kalender kerja, yaitu kapan dilakukan penyuluhan. Setelah tanggal penyuluhan sudah ada, lanjutkan ke evaluasi, yaitu menilai hasil pelaksanaan. Sampai seberapa jauh tujuan telah dicapai. Lalu setelah begitu dilakukan survei keadaan dan kebutuhan yang dihadapi. Setelah kita mensurvei masyarakat sasaran, kita dapat merumuskan program penyuluhan untuk kedepannya. Nah, rumusan ini dilakukan dengan peninjauan kembali dari telah yang dilakukan oleh tim penyuluh pada penyuluhan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu visualisasi kegiatan penyuluhan. Dapat dilihat di sini. Hal pertama yang harus dilakukan penyuluh sebelum memulai program penyuluhan adalah meminta persetujuan untuk melakukan penyuluhan ke pemimpin lingkungan, baik itu lurah, camat, ataupun sebagainya, dan diketahui oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, tim penyuluh melakukan program penyuluhan yang diikuti oleh masyarakat daerah sekitar. Program penyuluhan meliputi pembagian materi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Selama program penyuluhan berlangsung, tim penyuluh melakukan observasi terhadap kelancaran program. Hasil dari observasi tersebut akan diolah dan dibuat suatu kesimpulan dalam bentuk laporan. Laporan hasil observasi ini akan menjadi salah satu bahan acuan proses evaluasi terhadap keseluruhan program penyuluhan. Bahan acuan evaluasi lainnya adalah feedback atau umpan balik dari masyarakat yang berpartisipasi dalam penyuluhan. Setelah bahan-bahan acuan evaluasi terkumpul, dilakukan proses evaluasi yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan atas hasil program penyuluhan.
Jika program penyuluhan berhasil, maka tim penyuluh akan melanjutkan penyuluhan dan mengembangkannya. Namun, apabila penyuluhan gagal, maka tim penyuluh harus mengkaji ulang dan membenahi kesalahan. Lalu, yang selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan penyuluhan. Yang pertama, faktor pendukung yang pertama adalah kesadaran masyarakat yang tinggi. Kesadaran masyarakat yang tinggi atas pentingnya perubahan di era pandemi menjadikan proses penyuluhan mudah, karena tim penyuluh tidak perlu kesulitan menggugah kesadaran masyarakat. Masyarakat sadar jika mereka tidak membenahi diri mereka, maka mereka akan tertinggal dan ditelan oleh kemajuan zaman. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan yang mudah diakses. Kelurahan Mojoroto memiliki lingkungan dan medan yang mudah diakses. Infrastruktur yang ada di kelurahan ini sudah sangat memadai, sehingga tim penyuluh dapat dengan mudah menjangkau dan melaksanakan program penyuluhan. Lalu, yang ketiga adalah lingkungan sosial budaya yang mudah didekati. Kondisi lingkungan budaya di Kelurahan Mojoroto sama seperti kebanyakan lingkungan di Jawa Timur. Mereka mudah menerima orang asing dan mudah diajak berinteraksi. Masyarakat di sana juga cukup berkembang, dengan hampir seluruh penduduk memiliki ponsel dengan tipe Android atau smartphone. Hal ini akan memudahkan tim penyuluh dalam melakukan penyuluhan, karena penyuluhan dapat dilakukan secara daring. Tim penyuluh juga dapat dengan mudah melakukan interaksi tanya jawab secara online melalui WhatsApp. Lalu, faktor-faktor penghambat antara lain yang pertama, kesulitan mendapatkan izin persetujuan. Tim penyuluh kesulitan untuk mendapatkan izin persetujuan dari pimpinan lingkungan setempat untuk melaksanakan penyuluhan. Sulitnya mendapat izin menyebabkan program penyuluhan mengalami kemunduran yang berakibat pada keberhasilan program penyuluhan. Lalu yang kedua adalah keterbatasan modal untuk melakukan pengolahan. Rata-rata masyarakat Kelurahan Mojoroto adalah masyarakat dengan golongan menengah hingga menengah ke bawah. Hal ini menjadikan proses penyuluhan kurang maksimal, karena sedikitnya modal yang dimiliki masyarakat akan menyusahkan mereka dalam membuka dan mengembangkan usaha pengolahan hasil budidaya mereka. Bab 4 adalah penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan penyuluhan perikanan melalui program Budik Damber di daerah Mojoroto Kediri akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Terlebih di masa pandemi ini, banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat memperoleh ilmu dan pengalaman budidaya ikan dan sayuran di dalam ember. Juga secara ekonomi dapat membantu mengurangi resiko biaya dapur. Untuk saran, kegiatan penyuluhan bertema Budik Damber diharapkan tidak hanya dilakukan di Kecamatan Mojoroto Kediri, tetapi juga di lokasi lain supaya masyarakat yang memiliki hobi budidaya ikan dan sayur atau aquaponik mendapatkan ilmu dan informasi serta memiliki wadah untuk menyalurkan hobinya. Demikian audiovisual yang telah kami buat. Semoga informasi dapat diterima dengan baik. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.